rahmah, dasarnya kasih sayang. Baik dari konsep taklim, ar-Rahmanu allama, ar-Rahman itu kasih sayang yang ke depan. Sementara silaturahmi itu sendiri adalah syujnatun minar rahman. Jadi satu cabang makna yang dalam dari ar-Rahman. Jadi bertemu pada titik dasar. Karena itu saya mengembangkan silaturahmi sebagai dasar pengembangan komunikasi edukatif. Untuk itu saya mengambil ayat Ali Imran 159. Insya Allah semuanya pada hafal. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah ini sama dengan fabi rahmatillah. Fabima rahmatin minallah. Karena ada rahmat minallah yang dari Allah. Lintalahum. Engkau lemah lembut Muhammad. Kenapa? Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu minat. Kalau engkau keras, kasar, ya, tentu mereka akan enyah dari sekitarmu. Karena itu, fa'fu anhum. Dalam rangka lemah lembut ini, fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastagfir lahum. Doakanlah mereka. Bayangkan kebencian, kekesalan, ketidakpuasan harus diganti dengan doa. Wah, ini luar biasa. Dan ini harus terjadi dalam komunikasi edukatif. Wasyawirhum fil amri. Sertakan mereka dalam keputusan. Akui kehadiran mereka. Hargai eksistensi mereka dengan musyawarah. Fa'iza azamta, tatkala kamu sudah memastikan rencana, jangan lantas hanya percaya pada dirimu, kekuatanmu, kehebatanmu, kecerdasanmu, tapi landaskan semuanya kepada Allah dengan tawakal. Nah ini, sehingga pendidikan bukan segala-galanya, artinya ada batas kekuatan pendidikan. Sebab ada kekuatan di atas upaya pendidikan, yaitu Allah. Ada 5 pilar pengembangan komunikasi edukatif: rahmah, kasih sayang ilahi. Tapi kasih sayang di sini rahmatin minallah, kasih sayang dari Allah. Bukan sekedar rasa empati, emosi yang kita miliki, tapi rahmah, rahmatin minallah, kasih sayang ilahi. Ada kelembutan, ada memaafkan, ada istighfar, dan juga syura musyawarah. Kebanyakan mufasir nanti akan saya jelaskan satu-satu itu. Kebanyakan mufasir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan setelah perang Uhud, di mana Muslim mengalami kekalahan besar. Nah, dijelaskan oleh para sahabat. Ya kan kita tahu waktu perang Uhud itu kalahnya luar telak, 70 tokoh Muslim di sana gugur, ya, yang menurut ya syariatnya ada karena pelanggaran dari sekitar 50 pasukan panah yang ditempatkan di gunung oleh Rasulullah untuk tidak turun, tapi kemudian mereka turun karena tergoda dengan tumpukan ghanimah. Terjadi perdebatan di sana antara sebagian sahabat dengan Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair menahan supaya mereka tidak turun, tapi mereka turun. Sehingga kalahlah perang Uhud. Setelah kalah itu, para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kita kalah? Maka turunlah Allah ayat, walaqad sadaqakumullahu wa'dah ittahussunahum. Allah telah membuktikan janjinya tatkala kamu membunuh mereka, mengejar mereka. Sudah tersesat itu orang-orang musyrik itu. Tapi hatta idza fasyitum wa tanazatum wa asaitum,
Dan kalau kamu jadi lemah karena ada tanajuh tadi Abdullah bin Jubair dengan berebut untuk tidak turun dan sebagian kekeh turun dan kebanyakan turun mengejar ghanimah, ya di sanalah terjadi pelanggaran sekitar 50 paling banyak, ya. Maka Allah belokkan wasumma sarakum anu mimma arakum wa tuhibbun. Allah belokkan setelah Allah perlihatkan apa yang kamu inginkan, yaitu kemenangan itu udah diperlihatkan. Tapi Allah belokkan karena apa? Ada pelanggaran. Nah, setelah itu bayangkan turun ayat ini atas kebanyakan ahli tafsir ini sehingga dijelaskan oleh para sahabat. Rasulullah itu menghadapi orang-orang yang tadi melanggar saat tidak terlihat kebencian kan. Tidak terlihat kesal, tidak marah sama sekali. Luar biasa katanya. Kalau kita mungkin dongkol, tapi malah Rasulullah tidak terlihat sikap-sikap itu. Katanya. Maka sebagaimana kata Al-Quran, ini diangkat oleh Allah. Ini kan pemberitaan. Luar biasa ini Allah mengangkat Rasulullah. Bima rahmati minal lintalah. Kau lemah lembut Muhammad kepada mereka. Bayangkan kalau kita kesal karena kegagalan orang-orang itu. Apa yang akan kita perlihatkan dari sikap kita. Kedongkolan. Tapi katanya Rasulullah, ini ada sebagian sahabat tidak terlihat itu. Saking apa? Tentu saja menerima bahwa itu adalah akhirnya takdir Allah dan harus itu. Beliau salahun. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu Al-Quran itu mengangkat secara membenarkan, mengangkat apa yang terjadi, bukan suruh kamu harus berlemah lembut, tidak. Engkau ternyata sudah bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Sebab sekiranya engkau kasar, keras, oh mereka akan menjauh darimu. Nah ini ya oleh Imam Qushairi menggambarkan betapa sabarnya ya sabar dan santunnya Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya itu di dalam tafsir Al-Qushairi atau Ibul Isyarat ya. Beliau nah juga hanya lebihnya di dalam tafsir ini beliau Imam Qushairi membandingkannya dengan Nabi Musa ya, dengan Nabi Musa waktu beliau datang ya kembali kepada kaumnya setelah ke Sinai 40 hari walamma raja'a Musa itu kan tatkala Musa kembali kepada kaumnya dengan godbana asipa dengan marah dan kesal atau sedih karena ternyata kaum-kaumnya menyembah apa anak sapi. Hmm, kesal sekali Nabi Musa. Sama khalaqtumuni min ba'di betapa jelek perilaku semasa peninggalanku gitu marah. Aku cuma beliau alqal alwah melemparkan gitunya suhufnya ya. Dan wa akhadha bi ra'yi akhihi ya ya jurru ilaih dia memegang kepala Nabi Harun dan ditariknya marah itu Godban asli. Nah, oh sampai Nabi Harun mengatakan ya bna la ta'khud bilihyati wala birasi. Aduh, Abna Ummah jangan memegang kepalaku dan janggutku dan aku takut kau mengatakan yang memecahkan aku dengan Bani Israel dan aku mengatakan bahwa aku tidak taat kepadamu begitu. Artinya ini apa digambarkan Nabi Musa mah bisa marah seperti itu. Rasulullah mah tidak. Itu tafsir Al-Qusairi menjelaskan. Hebat
katanya Rasulullah luar biasa. Sebagai pendidik, Rasulullah benar-benar tampil menjadi sosok teladan dan agung, dan ayat ini menjadi gambaran yang utuh dari hal itu. Nah, rahmat ilahiyah sebagai dasar. Fabima rahmatin tadi ya, kasih sayang. Rahmah bukan sekedar emosi, tetapi tajalli, penampakan sifat-sifat Allah Ar-Rahman dalam diri manusia. Nah, itu hebatnya. Bukan sekedar rasa kasih apa, sekedar tautan emosi, tapi ini adalah tajalli min sifatir rahman, penampakan manifestasi kasih dari ar-rahman Allah. Coba, ada kasih sayang yang sulit kita ungkapkan, bagaimana kasih sayang kepada anak. uh Kalau bukan karena ditanamkan oleh Allah kasih sayang itu. Nah, itu yang luar biasa. Karena itu betul-betul. Nah, kasih sayang dalam silaturahmi itu seperti itu. Bukan sekedar pertemuan menemukan fisik ya, tapi pertemuan batin, pertemuan rasa, pertemuan rahmat sifat ilahiyah. Orang yang bersilaturahmi mengembangkan komunikasinya atas dasar kasih sayang. Sejatinya sedang menjadi saluran rahmat Allah di bumi ini. Ya. Nyambung dengan surat darangan pendidikan bahwa dalam surat Ar-Rahman figur pendidik diungkapkan dengan konsep Ar-Rahman. Allamal Quran dalam surat ya. Ar-Rahman figur kasih sayang yang terasa dan terbaca kasih sayangnya. Ar-Rahman. Ar-Rahman kenapa dipakai Ar-Rahman di sana? Sebagaimana penjelasan ayat berikutnya, Allah dengan surat Ar-Rahman itu menampakkan rahmat kasih sayang Allah. Nah, rahmat Allah kepada hamba-hamba dalam berbagai aspek. Maka tafsir eh, Muhammad Abduh, Ar-Rahman itu Ar-Rahmah bil fi'li, kasih sayang secara aktual. Jadi kasih sayang yang teraktualisasikan sehingga terasa dan terbaca. Kalau guru sayang dan memang dituntut sayang kepada anak didiknya. Yang dulu bi'aini rahmah, mampu memandang anak didiknya dengan mata sayang. Maka kasih sayang itu harus terbaca oleh anak didiknya. Kasih sayang itu harus terasa, tidak cukup di hati. Ya. Maka pengembangan cara pandang sayang dan pewujudan dalam sikap dan ucap termasuk ibadah hati yang memantulkan sifat. Nah, ini lebih tingginya. Kita harus mengembangkan cara pandang sayang kepada anak didik kita. Ya. Bayangkan menyayangi anak orang lain. Tentu saja tidak sederhana. Tapi ini adalah tugas kita. Sebab di dalam Al-Quran ada Rasulullah hadir sebagai pendidik ya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Harisun ingin sekali anak didiknya menjadi orang soleh, orang baik, orang sukses. Itu hanya bisa keinginan itu jadi kuat tatkala ada rasa sayangnya ya. Ingin sekali anak didik saya menjadi orang-orang yang berhasil, yang berakhlak mulia, Bang. Nah, untuk supaya sikap-sikap itu tertanamkan, terkomunikasikan, terinternalisasikan, maka kasih sayang dulu yang harus menjadi persemaiannya. Kalau anak didik kita merasakan bahwa kita sayang,
maka itu akan menjadi rasa percaya yang kuat dari anak didik kita kepada gurunya untuk mengidentifikasikan diri kepada harapan-harapan gurunya. Terasa sekali guru saya ini sayang, maka dia akan berusaha mengaktualisasikan harapan-harapan gurunya terbaik. Maka dia akan berakhlak baik, ya. Tidak saja di hadapan gurunya, tapi kalau gurunya pun tidak ada, dia berusaha mengaktualisasikan harapan-harapan gurunya yang terbaik. Sebab kasih sayang adalah modal dasar pertama untuk tumbuhnya rasa percaya dari anak didik kepada pendidik. Untuk apa? Untuk mengidentifikasikan diri, menyamakan diri kepada harapan guru, harapan-harapan gurunya. Disinilah pertemuan roh kasih silaturahmi dan aktivitas pendidikan. Rahmah. Dan karena ini bukan rahmah sekedar rasa kemanusiaan. Sekali ini, rahmah yang kita kembangkan ini bukan semata karena rasa kemanusiaan, tapi rahmah ilahiyah. Maka tatkala kita mengembangkan ini dan mengaktualisasikan, kita sedang ibadah hati yang memantulkan sifat ilahi. Nah, ini indahnya kita sedang beribadah, ibadah hati dengan memantulkan sifat ilahi. Dan itu tugas kita sebagai manusia, sebagai pendidik. Nah, karena kasih sayang itu, maka kelembutan menjadi kepentingannya. Ya, kelembutan manifestasi inti dari rahmat. Kelembutan bukan sekedar penuturan yang santun, melainkan mencakup penataan sikap dan ucap, bahkan suasana batin agar selaras dengan rahmat ilahiyah, agar menyenangkan dan menyentuh hati orang lain lawan. Kadang-kadang menyakitkan atau paling tidak kita tidak simpati, bahkan bisa benci. Tapi Al-Quran tidak ada mengarahkan untuk mengikuti emosi itu. Ya, tidak, bagaimana atas dasar kasih sayang, sikap kita mampu tetap lembut. Lembut di sini bukan penuturan saja, tapi bagaimana kita memilih sikap dan memilih ucap, bahkan menata suasana batin yang tetap tenang, dan ketenangan itu hanya terarah kepada ilahi, sifat ilahi, hanya untuk Allah. Karena hanya untuk Allah, maka kita tidak perlu apa-apa. Kalau tidak perlu apa-apa, sudah saja serahkan kepadanya untuk supaya tindakan kita, ucapan kita diridhoinya. Maka apa yang akan keluar sesuai bimbingannya hanya kelembutan. Maka apa yang akan terjadi? Dia pun akan kaget. Saya salah benar, tapi dia tetap saja memperlihatkan sikap yang menyejukkan. Itu kesan yang sangat dalam. Di sini karakter terinternalisasikan. Jadi ada proses pembersihan hati dari sifat-sifat buruk, hasan, benci, korhu, kurang senang, dikikis dulu. Tentu saja ada proses perjuangan, ya iya, karena ini tidak mudah. Tapi tatkala berujung hanya diorientasikan lillah untuk Allah. Bila juga diserahkan kepada Allah dan untuk ridho Allah. Insya Allah secara berangsur kita bisa
menempatkan diri kita, hati kita, sikap kita sesuai harapan itu. Jadi Anda menekan dan menghilangkan ego. Kepentingan diri kita kadang-kadang berseberangan. Kepentingan anak kita harus begini, kepentingan diri kita harus begini. Mana yang kita perhatikan? Tentu saja kalau bisa kedua-duanya. Tapi kalau tidak bisa, mana yang kita dahulukan? Kalau kita mendahulukan kepentingan diri kita, mengorbankan kepentingan anak, kita akan lepas dari rahmah ilahiyah. Tapi kalau kita menundukkan kepentingan anak, anak saya ini memerlukan sentuhan ini, memerlukan pendekatan ini, memerlukan apa bimbingan seperti ini, sehingga saya mengabaikan kepentingan saya. Dari mana kepentingan kita akan terjawab kalau kita sudah melakukan itu? Dan untuk Allah, juga dengan Allah, maka kepentingan kita akan dijawab oleh Dia yang Maha Segala-galanya. Dan kita akan puas di dalam jaminannya, di dalam janjinya, dalam jaminan rahmatnya yang tak terhingga. Tapi kita tatkala mengabaikan kepentingan anak didik kita sehingga tidak terberikan yang seharusnya diberikan, haknya, maka sebenarnya kita sedang dikikis dari rahmat ilahiyah. Pemilihan sikap dan ucap yang menyejukkan, menyentuh dan mendengar. Artinya setelah menekan itu kita memiliki sikap. Kata apa? Oh, jadi memang prosesnya berat, berat tapi tinggi di hadapan Allah, ya. Berat tapi tinggi di hadapan Allah dan kuat dampaknya. Disinilah menjadi makom rohani yang terorientasi kepada Allah. Jadi tidak sederhana ya. Komunikasi edukatif yang penuh-penuh tersadari, terorientasikan kepada bimbingan terbaik dari Allah. Ini adalah makom rohani ya, yang berorientasi penuh kepada Roh. Hati yang keras terputus dari Allah, memutus manusia. Hati yang masih dipenuhi dengan sifat buruk, hasad, benci, ego, itu keras, itu sulit. Kalau kita memandang anak masih dengan rasa kebencian, sebel, karena sulit kita akan menyampaikan kata-kata yang membuat dia lebih baik, menyentuh sulit, sulit. Harus kita kikis dulu. Jadi ada tazkiyah pembersihan diri. Semuanya direduksi untuk kepentingan dirinya. Gengsi. Kalau gengsi masih lebih kuat, semuanya kepentingan akan direduksi. Anak hanya sebagian saja dari kepentingan juga. Padahal kita itu oleh katakan oleh negara ditugaskan untuk mengurus anak-anak kita ya, anak didik kita. Tapi lebih besar untuk kepentingan diri kita. Nah ini kita kadang-kadang terjadi benturan. Hati yang lembut, wasola billah, akan menyambungkan manusia. Maka silaturahmi, seluruh komunikasi maksudnya lahir dari hati yang wasola, tersambung, billah, lillah, dan ilallah. Billah, artinya kita ini kalau kita sudah membenamkan hati pikiran kepada rahmat Allah, ini adalah kelembutan kasih sayang Allah, maka hati pun ingin menjadi lebih lembut gitu kan, maka wasolanya billah, sampainya kepada orang yang kita ajak bicara itu bukan oleh kata-kata kita sendiri, tapi billah, Allah yang akan menyampaikannya. Karena itu kadang-kadang kata-kata kitanya sederhana, biasa-biasa. Tapi pengaruhnya jadi hebat. Kenapa? Wasola billah. Sampainya itu billah dengan oleh Allah. Maka silaturahmi dan seluruh komunikasi, termasuk seluruh komunikasi edukatif, lahir dari hati, hati yang wasola tersambung billah, lillah, dan ilallah.
Jadi kewajiban kita hanya menata sesuai bimbingannya terbaik. Akhirnya hasilnya sampainya kita lepaskan juga kepada dia, kepada rahmatnya yang tak terhingga. Ya Allah, Engkau mudah menyampaikan harapan ini pada mereka, kepada hati mereka. Itulah indahnya silaturahmi yang betul-betul mengakar pada rahmah ilahiyah. Ah, kemudian setelah lintalahu, maka tindak lanjut atau realisasinya itu bagaimana? Kalau kita fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan. Tidak cukup memaafkan. Wah, keinginan baik lebih kuat. Wastagfirlahum, mohon doa istighfar bagaimana? Karena ada karena ada rasa tak sayang, maka kesalahan dan kekurangan tidak boleh menghambat kebaikan. Bahkan seyogyanya menjadi penghias kebaikan tersebut. Maka memaafkan akan menjadi kebutuhannya. Ya, iya, memang kurang senang sikap anak itu, kurang menyenangkan, bahkan sering membuat kita benci kepadanya, ya. Tapi sekali lagi, tatkala kita benar mengaktualisasikan rahmah ilahiyah, harus kasih sayang kepadanya, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Maka kesalahannya, kekurangannya, sifatnya yang menyebalkan itu tidak boleh menghambat kebaikan kita, ya. Bahkan seyogia yang menjadi penghias kebaikan. Penghias kebaikan itu dengan betul-betul kita sayang kemudian merespon, kita berkomunikasi dengannya dengan yang lebih baik, lebih lembut, maka apa akan menjadi menghias kebaikan itu. Artinya akan terjadi uh, pengaruh yang sangat kuat. Nah, begini saja, umpamanya kita di WA oleh anak-anak, ya, kita jawab dengan santun terus tapi tulus. Berkali-kali anak masa itu, kok Pak dosen ini santun sekali ini ya bicara, sehingga betul-betul merasa tersentuh, terbimbing. Akhirnya dia merasa malu sendiri untuk berkata yang sama berkali-kali yang kurang, dan merasakan tanpa harus berlebihan. Tapi kita memilih kata yang santun itu tentu saja akhirnya berat, menekan dada, ya. Anak ini, tapi akhirnya untuk kebaikan. Maka cara itu akan menghias kebaikan itu menjadi indah dilihat dari sisi pengaruh kepadanya. Maka disinilah memaafkan. Memaafkan di sini melapangkan dada, menerima kekurangan kelemahannya, tidak untuk tidak jadi masalah. Tetap kesalahan, kebaikan atau kekurangan itu direspon dengan yang lebih baik dan lebih menyejukkan. Di sanalah memaafkan menjadi penyucian relasi, ya. Memaafkan akan melapangkan kedua belah pihak, ya. Dan mendekatkan dan iya, tadinya ada jarak, merasa malu gitu, ya. Nah, itu, tapi setelah ungkapannya dosennya begitu atau gurunya begitu, oh, jadi merasa senang, sehingga bertemu juga merasa lapang sekali. Begitu anaknya begitu, dosennya, "Toh, ternyata berubah dia, waduh, jadi lapang semua." Wah, luar biasa, ya, komunikasi edukatif yang kita kembangkan dari konsep silaturahmi. Kasih sayang yang tulus ilahiyah membangun keinginan kuat harisun alaikum agar lawan atau sisa menjadi orang baik. Maka mendoakan akan menjadi bagian dari upaya pendidikannya. Begini,
Kalau betul-betul kita punya sayang, seperti yang disyaratkan Al-Quran juga hadis, memang kepada anak didik itu harus mampu menatap dengan mata sayang, maka keinginan untuk membuat dan membimbing mereka jadi lebih baik itu akan semakin menguat. Ingin sekali anak didik saya sukses. Ingin sekali anak didik saya berakhlak mulia, tidak sekedar sukses. Maka mendoakan akan menjadi bagian upaya pendidik. Kenapa? Karena upaya-upaya kita, pendidik saya mengajar dengan cara yang terbaik, metode paling modern yang dikembangkan dunia sekarang. Apakah itu memastikan anak kita menjadi pintar dan sukses? Tidak. Betapapun kita dengan cara terbaik yang ada di dunia dan kita berhasil menyampaikannya secara penuh menurut kita. Apakah kita memastikan bahwa anak didik kita akan menjadi pintar, sukses, dan soleh? Tidak memastikan apa-apa. Tidak sama sekali. Karena itu kita harus menyadari keterbatasan kita dengan amal ini. Kita ini terbatas. Karena itu kita harus menyertakan kekuatan yang tak terbatas, yakni kekuatan Allah. Ya Allah, Allahumma inna ala islahin. Ya Allah, tolong aku untuk memperbaiki mereka, ya Allah. Nah, di sana kekuatan kita digenapkan dengan kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang maha mutlak. Dan justru tertumpuknya pada kekuatan itu, keberanian kita dan kesuksesan yang kita harapkan itu. Jadi berdoa itu menjadi keniscayaan dari hakikat kita makhluk yang tidak bisa lari dari keterbatasan kita. Allahumma a'inna ala islahihi. Ya Allah ampuni kesalahan mereka. Ya Allah ampuni dosa mereka. Itu sama mendoakan untuk supaya lebih baik. Duh, sulit sekali anak itu belajarnya. Mungkin banyak masalahnya. Kita doakan. Doa. Ya Allah ampuni dosanya. Allah mudahkan urusan. Itu mungkin bisa terjadi. Pendidik mendoakan anak didiknya tatkala kita punya kasih sayang atau menyadari adanya kasih sayang rahmah ilahiyah pada diri. Roh kasih sayang yang bukan hanya berdasar rasa-rasa kemanusiaan, tapi kasih sayang yang berdasar rahmah imaniyah, rahmah ilahiyah. Sekali lagi, mendoakan menjadi satu keniscayaan, sebab kita tidak mungkin memutlakan upaya kita, memastikan hasil upaya kita. Pasti anak didik saya bisa begitu, bisa begini. Tidak. Percaya atas jaminan rahmah Allah akan membuka kese, kesediaan maksudnya berkorban dan melipur lar. Oh, percaya kalau saya melakukan ini jaminannya bukan tertumpu pada kekuatan kita, jaminannya pada luasnya rahmat Allah, maka akan membuka kesediaan untuk berkorban. Bapak-bapak, sebab kita lebih menumpukan harapan kekuatan kita baik untuk dia atau untuk kita kepada rahmat Allah. Di sana kita akan bersedia berkorban dan menjadi perlipur lara. Wah, saya lebih tenang menjaminkan dan menyandarkan diri dan harapan saya kepada jaminan rahmat dan karunia Allah, bukan pada kekuatan kita. Akan lebih tenang, jadi pelipur di sana. Ego akan bisa terlebur dalam samudra rahmat Allah yang tak ber. Kalau saya hanya berpikir saya
Oh, bahkan semakin jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau saya melepaskan ego saya, membenamkan ego saya untuk dia, justru saya akan menceburkan diri pada rahmat Allah yang luas. Maka luka akan dirubah menjadi doa yang tulus dan luka. Kalau begitu, ketidaknyamanan melihat anak atau karena anak, bahkan ada marah, maka akan bisa diubah menjadi doa. Dan dengan doa harapan menjadi tak terbatas. Kekuatan menjadi tak terbatas pula. Sebab hanya disandarkan kepada yang maha segala-galanya. Setelah itu kita harus membangun kesatuan hati. Musyawarah bukan sekedar menyatukan pendapat, tapi lebih dalam sampai pada menyatukan hati. Kasih sayang akan menumbuhkan kesadaran bahwa orang lain pun memerlukan pengakuan dan penghargaan sesuai dengan keberadaan dan fungsinya. Kasih sayang akan membuka kesadaran adanya keselarasan, kesetaraan untuk saling mendengarkan secara elegan. Nah, musyawarah itu bukan sekedar menyatukan pendapat di sini, tapi menyatukan hati, ya. Hmm. Tapi harus masing-masing akhirnya harus punya kesadaran untuk saling mendengarkan. Ada kesetaraan untuk saling mendengarkan. Betapapun tinggi jabatan kita sebagai pimpinan dan dia hanya sekedar pembantu. Nah, harus diberi kesempatan untuk menyampaikan harapannya. Dan kita harus membuka diri untuk mendengarkan keluhannya, harapannya. Nah, itu pengakuan yang luar biasa terhadap keberadaan dan eksistensinya dengan ditanya, sok atuh mau apa kamu? Apa harapanmu? Oh, itu membuka harapan yang luar biasa, membuka tabir-tabir yang kadang menjadi sekat, akhirnya akan menjadikan kedekatan, ya. Akhirnya akan menjadikan kedekatan antara hati. Kalau sudah dekat antara hati itu menjadi kekuatan, ya, untuk mendapat pertolongan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa kita perlunya saling mendengarkan. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang menjauhi togut dan tidak menyembahnya itu yang kembali kepada Allah adalah orang yang akan mendapat kabar gembira, yaitu orang-orang yang mendengarkan al-qaul, yastami'un al-qaul. Kata Ibnu Abbas, al-qaul itu mufrad mu'arrab, jadi umum. Semua perkataan yang baik, yang kurang baik, yang sederhana, yang kurang tidak baik pun dengarkan saja. Ya, dengarkan saja. Buka diri untuk mendengarkan. Kemudian pilih terbaik daripadanya. Nah, ternyata oleh Al-Quran orang yang seperti itu dinyatakan ulaikallazina hadahumullah. Itulah orang yang mendapat bimbingan hidayah dari Allah. Orang seperti itulah yang mendapat hidayah dari Allah itu. Bukan yang orang paling merasa benar sendiri dengan mudah menyalahkan sana sini. Tapi orang yang mau mendengarkan berbagai pendapat. Nah, itulah kata Allah yang mendapat bimbingan dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang-orang yang disebut ulul albab itu. Cendekiawan muslim itu. Bukan yang paling merasa benar. Jadi musyawarah adalah upaya kolektif untuk keluar dari aku menjadi kita. Dan kitanya bukan sekedar kata secara fisik, tapi kitanya menyatu dalam hati. Mengapa lebih menekankan menyatu dalam hati? Sebab seluruh dakwah pendidikan hanya berujung kepadanya, kepada Allah.
pada bimbingan dan ridhonya. Tidak ada yang bisa menjamin bisa sampai ke sana kecuali dengan bimbingan dan pertolongannya. Kita mendidik ini agar anak sukses, agar anak jadi orang soleh. Dua saja sukses ke duniawi, soleh, ya selesai. Itu. Apakah itu bisa dipastikan dengan kekuatan kita sendiri? Oh tidak, kita tidak. Ya, apalagi menyangkut kesolehan. Tidak, kita tidak. Tapi apa yang bisa menjamin itu? Yang bisa menjamin itu bimbingan dan pertolongan Allah. Nah, karena itu kita bergerak bersama itu bukan hanya sekedar fisik, mendidik, melakukan sesuatu, bukan sekedar, tapi ada kesatuan hati. Dan antara kita dengan para pendidik, dengan anak didik, ada kesatuan hati, kelembutan hati. Sebab apa? Sebab kita dengan upaya mendidik itu hanya menjemput pertolongan Allah. Dan syarat untuk mendapat pertolongan Allah itu harus ada kesatuan hati. Ada saling mendekat antara ta'aluful qulub. Dari mana itu? Ini ayatnya. Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Kata Allah, Muhammad, dialah Allah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin. Oh, dengan orang-orang pertolongan Allah digandeng. Oh, masalahnya orang mukmin yang mana yang menjadi kekuatan pertolongan Allah atau mendapat pertolongan Allah? Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah mendekatkan, mengakrabkan antara hati mereka. Jadi keakraban antara mukmin ini dari hati ke hati yang akan menjadi kekuatan untuk menjemput pertolongan Allah. Silakan mukmin kita di Indonesia itu 200 juta. Tapi antara hati mereka tidak ada kedekatan, bahkan saling menyalahkan, saling menjelekan, saling membid'ahkan. Wah, dengan kasarnya. Apakah menjadi kekuatan Islam? Oh, diobok-obok dengan 5 bajer saja tidak kok. Karena apa? Hatinya saling membelakangi. Ya, tidak harus 200 juta. Kalau hatinya menyatu, semuanya tatkala berdoa meminta kepada Allah, tidak ada kebencian di antara mereka, tidak ada yang merasa paling benar di antara mereka. Menyahut rahmat dan pertolongan Allah akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Terakhir, tawakal sebagai puncak kekuatan, silaturahmi, pendidikan dan komunikasi secara umum tanpa terarah dan tersandar kepadanya akan menjadi tindakan kabur dan rapuh. Pendidikan, komunikasi pendidikan tanpa terarah dan tersandar kepadanya, kepada rahmatnya, kepada pertolongnya akan menjadi tindakan yang kabur dan rapuh. Seluruh kekuatan makhluk tidak ada yang mutlak, semuanya terbatas. Karena itu tidak ada yang dapat memberi jaminan dan kepastian. Hanya karunia dan rahmat Allah dan pertolongan Allah yang dapat memberikan jaminan dan kepastian. Al-Quran banyak mengungkapkan itu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang tawakal fahuwa hasbuh, dia yang akan mencukupkannya. Tidak perlu lagi yang lain. Kalau dia sudah mencukupkan. Innallaha balighu amri. Allah yang akan menyampaikan urusannya Allah. Ya. Wa ma taufiqi illa billah. Kata Rasul, eh, pertolonganku tidak ada kecuali oleh dengan Allah. Hanya kepadanya aku tak. Di sana tawakal justru menjadi akhir kekuatan. Karena itu keutuhan hidup manusia hanya terjadi dalam kebersamaan.
sering saya ungkapkan. Bersama kebersamaan dengan yang maha mutlak Allah, kedua kebersamaan dengan sesama makhluk. Tapi dua kebersamaan ini tidak yang dua kebersamaan itu menyatu dalam satu realitas. Tatkala kita sedang bersama-sama dengan anak didik kita, kita tidak sedang berduaan, tapi kita sedang bertigaan. Sebab tatkala kita bersama-sama dengan anak didik kita mengatakan sesuai pesan Dia yang maha segala-galanya. Kelembutan yang Dia titipkan. Jadi tatkala kita sedang bersama-sama dengan anak didik kita sedang merealisasikan kebersamaan kita dengan Dia melalui sikap kita, melalui kata-kata kita. Maka kebersamaan itulah menjadi utuh dan di sanalah kekuatan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Materiannya luar biasa terkait dengan silaturahim sebagai landasan komunikasi edukatif. Barangkali ada yang ingin bertanya atau mau menambahkan, barangkali silakan para kiai, para guru besar, atau adik-adik, anak sekalian yang ingin bertanya, disilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Samad Lembang, emang nggak Pak Samad? Nuhun Bapak yang akan salam silaturahmi neda siapunten lahir batin Pak Sami-sami, Bang. cucu kasadayana. Pak Ali bahasa Indonesia, Ya. aseur nu teu ngertos bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih Pak. Ayat ini sungguh menjadi inspirasi. Kebetulan kami pada tanggal 26 April ini akan menyelenggarakan musyawarah kerja pertama PCNU Kabupaten Bandung Barat dan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua panitia. Hatur nuhun pisan Bapak, insya Allah ayat ieu pisan nu janten landasan kangge pelaksanaan musyawarah kerja. Nada doana ti Bapak, mong upami tadi panginten kalau tadi Bapak menyampaikan dalam konteks antara guru dan murid, tapi pada pelaksanaan nanti musyawarah kami akan dihadapkan pada para pengurus MWCNU se-Kabupaten Bandung Barat, bahkan ranting dan juga banom-banom. Mohon pencerahannya ketika kami akan melaksanakan musyawarah nanti, karena nanti akan dibagi komisi-komisi, utama nanti terakhirnya akan ada selain Bahsul Masail ada komisi rekomendasi. Mohon bimbingan dari Bapak, arah dari musyawarah ini tentu bukan hanya sekedar melahirkan dan aku menjadi kita, tapi yang terpenting hati semuanya bersatu menuju tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu mungkin Pak, mohon sedikit saja pencerahan bagi kami, karena konteksnya kami nanti bukan murid tapi para ulama dari setiap kecamatan. Terima kasih Pak. Ya, sedikit saja betul. Itu ayat ini tetap, tapi penekanannya lebih pada tauhidul quwah, dan tauhidul quwah di sini tauhidul qalbi tadi, tauhidul qulub menyatukan satu untuk menjemput pertolongan Allah, itu saja. Ya, tauhidul quwah dengan tauhidul qulub untuk menjemput pertolongan Allah. Ya, kita ini kekuatan kita ini banyak mungkin secara personal, tapi kekuatan yang hakiki adalah pertolongan Allah. Ya, banyak jumlah tanpa ada tauhidul qulub bisa jadi justru menjauhkan pertolongan Allah. Nah,
Nampaknya ke sana saja Pak Ali, Ya, yang insya Allah Bari menangkap itu. Ya. Terima kasih, Mangga. atur nuhun. Terima kasih Pak, atur nuhun. Terima Sama-sama. kasih Pak. Barangkali ada yang lain. Lah, Prof. Udin. Enggak. Silaturahmi Prokah atau Cekap, Pak selamat. Cucu, Alhamdulillah, turun Pak Kiai. Damang ya, Tasik. Ya, Alhamdulillah. Aku mah ada ramai kamana wae ya boboran. Ay, ayah ada di dia sadayana kadario, ayo Pat Dinten teras-terasan ya, Oh, nampi tamu. Pak. oh, no, mana itu. Silaturahmi di rompok sadaya pakai Oh gitu. Ya nama jadi aki pan ya aki-aki. mohon. Oh, tempat kembali semua aki terus jadi aki. Orang akhirnya Pak Cu, orang karasan orang ayah iya cekap Baik, cekap kan. terima kasih Oh, Pak Kiai. Barangkali untuk Alhamdulillah. penutup seperti biasa Pak Kiai ditutup Nah, dengan doa. hmm. Ya, Dan sebelum berdoa ya Pak Propudin ada dari itu tuh dari Unadenda, dari Palopo, Mohon. Pak Suparman dan Wakil Rektor satu. Kan, ya, Alhamdulillah Alhamdulillah, udah. hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersilaturahmi. Terima kasih Bapak atas kehadirannya ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين Amin. وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت بعبادك الصالحين Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasih sayangi kami di saat kami kecil. Ya Allah, Engkau pilih kami, Engkau tetapkan kami sebagai orang-orang yang seharusnya diikuti oleh umat-Mu, ya Allah. Engkau pilih kami sebagai pendidik yang mendapat amanah dari-Mu untuk